Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada Mahfud. Saya mengikuti kasus gugatan class action ya, pengungsi ex kerusuhan Maluku yang kini tersebar di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara ya. Ini saya kepengen tahu sebenarnya posisi Kementerian Sosial dan Kementerian PMK ini bagaimana ya. Ini posisi terakhir secara hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sudah mengeksekusi amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Seperti kita tahu ya, Mahkamah Agung itu memutuskan pada tanggal 31 Juli 2019 ya, isinya tetap memenangkan pengungsi ex kerusuhan Maluku untuk dapat bantuan dari pemerintah gitu ya. Nah, eksekusi dari PN sendiri terjadi pada 22 September 2020 gitu. Dan habis itu intinya ada dua demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Mahasiswa Timur Indonesia dan juga oleh ex pengungsi ya di Kementerian Sosial dan di Kementerian PMK. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya sikap sesungguhnya dari Kemenko PMK dan Kementerian Sosial ini bagaimana ya. Nah, kita telusuri. Ternyata dari Kementerian Sosial dan Kementerian PMK ini mereka sudah pernah menggelar rapat internal pada tanggal 12 Oktober 2020. Artinya ini terjadi setelah eksekusi amar putusan oleh PN Jakarta Pusat ya. Oke, kita lihat ya berita yang ada di situs Kementerian Sosial. Kita lihat ya beritanya ya. Judul beritanya adalah tindak lanjut pelaksanaan eksekusi gugatan class action pengungsi Maluku dan Maluku Utara. Oke, kita lihat foto-fotonya dulu ya. Ini ternyata ada beberapa foto ini. Oke, kita lihat-lihat dulu fotonya ini. Ini ada di situs Kementerian Sosial ya. Oke, kita lihat foto-foto pertemuannya ya. Bannernya ini cukup besar nih ya dan diikuti oleh cukup banyak juga nih pejabat di Kementerian Sosial dan Kementerian Menko PMK. Ini pertemuannya berlangsung di Kementerian Sosial. Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan putusan peninjauan kembali nomor 451 PK /PDT /2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal gugatan class action pengungsi Maluku dan Maluku Utara, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau di sini singkatannya adalah PSKBS Ditjen Linjamsos menginisiasi pertemuan internal untuk tindak lanjut pelaksanaan eksekusi gugatan tersebut. Jadi di sini yang berperan adalah Ditjen Linjamsos ya, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Ditjen Linjamsos M.O. Royani didampingi Direktur PSKBS Sunarti itu turut dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Nafza Victor Hasiahaan. Kemudian diikuti juga Asdep Konflik Sosial Kemenko PMK Ponco Respati Nugroho. Dihadiri juga nih ya, kita baca lagi ya, perwakilan Biro Hukum, Biro Perencanaan, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Ditjen Linjamsos. Nah, maka tadi kita lihat gambar-gambarnya memang dihadiri oleh banyak pejabat di Kementerian Sosial dan ada juga perwakilan dari Kemenko PMK ya. Oke, kita lanjutkan di alinea ketiga ya. Kehadiran narasumber dari Kemenko PMK guna memberikan penguatan kepada tim internal Kemensos dalam pembentukan tim Pokja yang akan melibatkan para tergugat. Para tergugat ini kan mulai dari presiden gitu ya,
Kementerian Sosial, kemudian ada dari gubernur gitu ya, itu para tergugatnya ya. Serta langkah-langkah krusial di dalamnya termasuk tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Oke. Kita lihat ini untuk keterangan di bawahnya ya. Fotografer Direktorat PSKBS, editor Intan Konita N ya. Jadi ini memang betul, ini resmi ya. Ini berita resmi di Kementerian Sosial. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Nah, dengan adanya pertemuan tersebut memang menunjukkan bahwa Kementerian Sosial dan Kementerian PMK ini memang merespon daripada eksekusi PN Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2020 dan mereka menggelar rapat pada tanggal 12 Oktober 2020. Jadi clear ya, sebenarnya Kementerian Sosial itu akan mematuhi putusan pengadilan gitu ya, untuk memberikan bahwa pemerintah harus memberikan bantuan kepada ex pengungsi kerusuhan Maluku yang kini tersebar di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara seperti putusan pengadilan gitu ya. Nah, sekarang tinggal masalahnya adalah ini kan di lapis kedua nih yang tadi ya, ini kan pejabat-pejabat lapis kedua di Kementerian Sosial. Nah, permasalahannya adalah terletak di pengambil keputusan. Nah, siapa pengambil keputusannya? Pengambil keputusannya adalah Menteri Sosial. Nah, sayangnya ini ya, Menteri Sosial sekarang ini sedang ditahan oleh KPK. Sepertinya harus menunggu Menteri Sosial yang baru, Presiden Joko Widodo ya, untuk segera menunjuk Menteri Sosial yang baru, karena ini ada persoalan besar karena ini menyangkut ratusan ribu ex pengungsi kerusuhan Maluku yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.